kepala, kita mendengar, kami siap dengar firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Insem Yesua Elohim, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung saja dalam kebenaran firman Tuhan. Terdapat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama, kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Firman Tuhan jelas mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena suatu saat manusia akan mencari firman Tuhan, tidak akan mendapatkannya lagi. Di dalam Amos 8 ayat 11 dan 12. Orang mengembara dari kiri ke kanan, utara, selatan, barat, tidak akan mendapatkannya lagi. Mengapa? Karena firman Tuhan sudah digenapi. Dengan keadaan sekarang, dengan gelora dunia sekarang, manusia harus cari kemana? Manusia harus mencari ketenangan di mana? Manusia harus mencari sukacita di mana? Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi hidup kita mau cari Tuhan. Dan Yohanes 13 ayat 13 katakan, Yesus adalah Tuhan. Kita mau cari Tuhan. Kita mau cari Tuhan. Siapa Tuhan itu? Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan. Di dalam kehidupan Anda dan saya. Di dalam kehidupan kita semua, Yesus adalah Tuhan. Siapapun kita, dimanapun kita berada, ada Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dekat dengan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Karena dunia, firman Tuhan katakan, dunia akan lenyap. Mari kita dekat dengan Tuhan. Cari Tuhan selama ia bisa ditemui. Berseru kepadanya selama ia dekat. Kita mau cari Tuhan, cari Tuhan. Siapa yang kita harus cari Tuhan? Siapa? Tentunya bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, kita cari Yesus. Dia adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 13 ayat 13. Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Kita mau cari Tuhan. Kita mau cari Yesus. Apapun menjadi masalah yang kita hadapi saat ini, ceritakan kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan firman Tuhan kekal selama-lamanya. Karena firman sudah jadi manusia dan kembali lagi firman jadi manusia. Dan dia kembali ke surga. Dia kembali menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya. Yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Dunia sedang bergelora. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui.
Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena suatu saat firman Tuhan sudah digenapi. Kalau kita baca tanda-tanda zaman itu di kitab Matius, ada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita berbicara tentang akhir zaman, kita mulai bercerita tentang akhir zaman. Sekarang kita udah mulai di ujung akhir zaman. Ya. Kalau kita baca di Roma, ya di dalam Matius 24, di sana sudah cerita ya tentang khotbah tentang akhir zaman. Sudah mulai ya. Sudah mulai akhir-akhir zaman. Kalau kita mau melihat tentang akhir zaman, kita ngeri terkadang. Karena di ayatnya itu tentang akhir zaman, itu ada namanya tentang akhir zaman. Di ayat yang ketiga, permulaan penderitaan, baru ada nanti nabi-nabi palsu dan semacam-macam. Banyak. Perang sini sana akan ada terjadi. Dan itu semua digenapi. Dan itu dikatakan permulaan zaman. Permulaan akhir zaman. Keadaan sekarang sudah mulai. Sudah mulai. Keadaan sekarang sudah mulai kita melihat wow. Ya. 2023 katanya sudah mulai sulit. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kata Tuhan, aku akan menyertai engkau senantiasa. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan akan menyertai keberadaan kita dimanapun kita berada. Percaya bahwa Yesus sanggup menolong Anda dan saya. Akhir zaman pasti ada. Tapi mari kita mau dekat dengan Tuhan. Mari kita mau andalkan Tuhan. Mari kita mau tetap berserah, berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dimanapun kita berada. Dan baca di rumah. Firman Tuhan jelas. Kalau kita melihat keadaan dunia sekarang, kita mulai belajar untuk menabung di surga. Karena firman Tuhan ada. Ya, kita baca kalau apa nanti baca di rumah tidak apa-apa. Baca di rumah di Matius 6 ya. Baca di rumah Matius 6 ayat yang ke-20. Matius ya, Matius 6 ayat 20 dan di Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Itu baca di rumah. Kita mau belajar bersama-sama. Kita saling tolong menolong satu sama yang lain. Dan kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati setiap apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan berikan ketetapan hati, dan yang belum punya pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan, yang belum punya jodoh Tuhan berikan punya jodoh. Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu yang mau rindu memiliki jodoh, yang berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan adakan semuanya.
Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, Tuhan lindungi dengan cinta kasih Tuhan. Terima kasih. Akhirnya kami berdoa juga buat bangsa kami, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati bangsa kami. Apapun yang dialami oleh bangsa kami yang kami cintai, yang kami cintai dan hargai bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami. Pemerintahan yang ada Tuhan berkati, dari presiden, wakil presiden sampai kepada RT RW. Tuhan berkati. Berkati masyarakat yang ada, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, berkati seluruhnya. Berkati juga Tuhan bangsa Israel, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih, dan akhirnya terimalah berkat damai sukacita dari Tuhan Yesus. Memberkati, melindungi, menjaga, memelihara, keluar masuk rumah diberkati oleh Tuhan. Mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Ben Sem Yeshua Elohim, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yom Rison, selamat hari Minggu tanggal 6